Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan praktikum fisika tentang hukum Ohm. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angelina Deborah Clarissa Imbo dengan NIM 2010149 dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 08E. Untuk tujuan, yang pertama itu menentukan bahan konduktor dan isolator. Yang kedua itu meninjau keadaan lampu pada rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga itu menganalisis arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Nah, untuk cara pengambilan data hukum Ohm di PET simulasi yaitu mengaktifkan perangkat lunak PET simulation. Kemudian pilih kategori fisik atau fisika seperti pada layar di sini. Kemudian klik percobaan yang akan disimulasikan yaitu Circuit Construction Kit DC Virtual Lab. Nah, mari kita ke PET simulation-nya saja. Nah, di sebelah kiri ini terdapat kabel, yang kedua baterai atau tegangan, yang ketiga itu lampu, yang keempat resistor, yang kelima switch, dan ada beberapa jenis hambatan yaitu dolar, paperclip, koin, eraser, hand atau tangan, dan binatang dan pensil. Nah, untuk tabel pertama itu menentukan bahan konduktor dan isolator. Untuk jenis hambatan yang saya pilih yaitu pensil. Nah, mari kita rangkai. Nah, untuk yang di sebelah kanan terdapat elektron, terus label, baru value atau nilai, baru di sini ada voltmeter dan ampermeter. Nah, karena untuk tabel pertama itu yang kita gunakan hanya ampermeter untuk mengetahui arusnya. Nah, sebelumnya saya akan merangkai dulu. Nah, di sini dengan baterai 12 volt. Terus habis itu kita rangkai, kita beri lampu dengan lampu dengan lampu 50 ohm. Nah, habis itu kita rangkai lagi. Terus kita buat switchnya. Nah, ini kita tutup ya, kita lihat. Nah, di simulation-nya terdapat lampu menyala sehingga dia jenis hambatannya konduktor. Untuk tabel kedua yaitu rangkaian listrik. Nah, untuk rangkaian listrik kita rangkai lagi. Tetapi di rangkaian listrik itu membutuhkan voltmeter. Nah, di sini kita buka resistor. Nah, resistor itu ada 3 buah. Kita buat di sini
Yang pertama itu 100 ohm, lalu yang kedua itu 75 ohm, lalu yang ketiga itu ada 50 ohm. Dan tegangnya itu kita buat 24 volt. 24. Bisa dilihat kalau untuk rangkaian seri arus totalnya itu 0,11 ampere. Tapi untuk voltnya lihat untuk yang 50 ohm jenis hambatannya yaitu tegangannya 5,33 volt. Nah, untuk yang jenis hambatan kedua yaitu 8 volt. Untuk yang jenis hambatan ketiga yaitu 100 ohm yaitu 10,67 volt. Tetapi untuk semua tegangan yang pada di rangkaian tersebut yaitu 24 volt. Kenapa di setiap resistor tegangannya berbeda? Karena di rangkaian seri itu arusnya sama tetapi setiap jenis hambatannya voltnya itu berbeda-beda. Nah, untuk tabel ketiga yaitu rangkaian paralel. Nah, di sini saya akan menyusun rangkaian paralel. Kita susun rangkaian paralel dengan jenis hambatan yang sama, tapi kita pasang arusnya pada setiap jenis hambatan. Sudah disusun, dan kita sudah mengetahui kalau
arus totalnya itu 1,04 ampere dan tegangan totalnya itu 24 volt. Tetapi untuk setiap hambatan yang pertama, yang kedua, yang ketiga arusnya berbeda. Untuk hambatan R1 1000 ohm menghasilkan arus 0,24 ampere. Untuk yang kedua, R2-nya 75 ohm mendapatkan arus 0,32 ampere. Untuk yang ketiga, R3 50 ohm mendapatkan arus 0,48. Kenapa berbeda? Karena di rangkaian paralel itu yang sama itu tegangan, tetapi untuk arusnya berbeda-beda. Nah, untuk itu kita membuktikan saja untuk R1-nya. Nah, di sini tetap 24 volt. Nah, untuk R2-nya 24 volt juga. Untuk R3-nya 24 volt. Nah, itu dia yang bisa saya jelaskan. Dan nah, untuk contoh hukum Ohm di dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada setrika, yang kedua itu ada teko listrik, dan yang ketiga itu ada sekring. Untuk setrika dan teko listrik memiliki banyak resistor di dalamnya. Resistor membatasi jumlah arus yang mengalir melalui setrika dan teko listrik untuk memberikan jumlah panas yang dibutuhkan. Ukuran resistor yang digunakan ditentukan dengan menggunakan hukum Ohm. Dan untuk sekring, yaitu komponen proteksi yang membatasi jumlah arus yang mengalir melalui rangkaian dan untuk menetapkan sejumlah tegangan. Sekring terhubung dalam rangkaian di perangkat. Hukum Ohm digunakan untuk mengetahui resistor mana yang dibutuhkan. Nah, yang bisa saya dapat dari tujuan hukum Ohm, praktikum hukum Ohm, kesimpulannya, yang pertama, jenis hambatan mempengaruhi arus yang mengalir pada rangkaian. Yang kedua, pada rangkaian paralel, arus memiliki hasil perhitungan yang berbeda pada setiap resistor, akan tetapi menghasilkan tegangan yang sama. Untuk yang ketiga, pada rangkaian seri, arus memiliki hasil perhitungan yang sama pada setiap resistor, tetapi nilai tegangannya berbeda pada setiap resistor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.